Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sarti Media. Kali ini saya akan membagikan cara membuat ujian online menggunakan WhatsApp auto respon. Jadi bisa dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda ataupun soal esai. Oke, syaratnya kita harus punya email Gmail terlebih dahulu. Ya, oke, langsung saja kita mulai. Saya menggunakan browser Mozilla. Jadi silahkan buka teman-teman. Nah, silahkan klik, maka akan terbuka seperti ini. Nah, yang pertama kita buka Google atau Google Drive langsung juga bisa. Jadi tergantung yang mana dianggap mudah. Nah, saya menggunakan Google saja. Lalu di sini saya sudah login menggunakan email saya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan email masing-masing yang akan digunakan dan pastikan muncul seperti ini. Oke, setelah dia login menggunakan email Gmail, ya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, dan kali ini saya mencontohkan melalui tombol yang ada di samping foto profil ini. Silakan klik lalu pilih Google Drive ya. Lalu pilih Google Drive, kita masuk. Nah, setelah muncul Google Drive kita seperti ini, ya silakan tunggu, itu tergantung kecepatan internet dan laptop teman-teman yang miliki. Setelah itu silakan buat folder terlebih dahulu teman-teman biar lebih mudah. Nah, cara membuat folder, ya klik di sebelah sini tambah baru, lalu buat folder, lalu klik dan beri nama. Namun untuk contoh ini saya tidak membuatnya karena saya sudah buat folder. Di sini namanya ujian via WA, itu nama folder yang saya berikan. Setelah selesai membuat folder, silakan buka foldernya seperti ini dan mengklik. Nah, lalu di sini Anda akan membuat spreadsheet atau Google Sheet. Ya, ini mirip dengan Excel biasa, hanya saja ini harus dikerjakan secara online, teman-teman. Nah, kalau membuat sheet baru, ya silakan teman-teman bisa dengan mengklik kanan di sini, bisa juga dengan mengklik baru di sini ya, di bagian atas ini, lalu pilih Google Spreadsheet ya, pilih spreadsheet yang kosong. Nah, seperti ini, maka akan muncul tab atau lembar kerja baru. Nah, untuk contoh ini saya sudah punya di sini, tinggal dibuka. Nah, setelah Anda tampil lembar kerja spreadsheet baru di sini, yang pertama silakan buat nama filenya di sini teman-teman. Nah, di sini saya contohkan soal ujian pilihan ganda, jadi boleh diubah teman-teman. Nah, di soal pilihan ganda itu di sini kita hanya mengisi dua kolom saja teman-teman. Jadi tolong diperhatikan kolom A dengan kolom B.
kolom A itu tempatnya chat masuk dari siswa untuk meminta petunjuk. Nah, kemudian di kolom B itu ya jawaban autorespon nanti yang akan terkirim ke peserta didik kita atau ke mahasiswa kita. Nah, makanya dibuat kata kunci di sini. Misalnya di contoh ini saya ketiknya gunakan dengan kata info. Nah, info ini jika siswa nanti mengirim WA ke nomor saya dengan mengetik info, maka akan mendapatkan balasan secara otomatis. Misalnya, oh, hari ini adalah jadwal penilaian harian kelas 5, ketik siap untuk memulai ujian. Jadi peserta didik nanti akan mengetik siap dan mengirim ke kita. Nah, seperti ini. Nah, ketika mengetik siap, maka balasan otomatis lagi muncul penilaian harian kelas 5 terdiri dari 5 soal, jawaban soal dengan ketik angka 1 untuk mulai mengerjakan soal nomor 1 dan nomor ketik angka 2 ketika ingin melanjutkan ke nomor 2, dan untuk menjawabnya langsung diketik A atau B, C yang dianggap benar lalu kirim ke WA yang telah disiapkan. Nah, tapi ingat ya di sini harus sama persis ya, apakah ya, instruksinya. Nah, A-nya misalnya tidak boleh ada titiknya dan seterusnya. Nah, setelah mengetik 1, maka secara otomatis soal nomor 1 akan terkirim ke peserta didik. Misalnya ini sebutkan ciri-ciri makhluk hidup bagian A. Nah, caranya teman-teman, ini kan biasanya di Excel itu ketika kita mengetik bersambung. Nah, untuk mengenter ke bawah itu teman-teman tinggal ngeklik tombol alt atau alternatif di keyboard masing-masing, lalu klik enter secara bersamaan, maka secara otomatis akan turun ke bawah. Nah, begitu cara mengenter di Excel. Nah, berbeda dengan di Microsoft PowerPoint. Oke. Nah, untuk mengisi jawaban siswa, maka dibuatlah pilihan di sini A, B, C, D. Nah, ini nanti instruksinya yang akan terkirim ke dosen atau guru masing-masing. Maka jika siswa menjawab A, maka autoresponnya akan terkirim seperti ini. Jawaban salah, silahkan ketik nomor soal berikutnya. Kenapa salah? Karena bukan ini yang dianggap sebagai kunci jawaban. Nah, jika di bagian A sebagai kunci jawaban, maka salah ini diganti dengan benar. Nah, itu pula soal B, diketik salah jika jawabannya itu bukan yang benar. Maka soal C, karena soal C yang misalnya dianggap benar, maka jawaban benar. Silahkan ketik soal berikutnya. Ini nanti akan terkirim ke peserta didik atau siswa sebagai balasan autorespon. Nah, ini disesuaikan teman-teman di mana letak kuncinya berada, di situ yang ditulis kata kunci benar. Nah, begitu pula cara soal nomor 2, nomor 3. Nah, sama dengan cara nomor 1 tadi. Jadi mudah. Nah, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi sama saja. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sama cara penginputannya nomor 1. Oke, itu cara pengaturan soal pilihan ganda via WhatsApp. Nah, selanjutnya pengaturan soal via pengaturan soal
esai via WhatsApp, bisa juga teman-teman. Nah, caranya ya saya sudah siapkan template-nya di sini. Anggaplah di sini ya, ini soal esai. Bedanya hanya di pengaturan di spreadsheet ini teman-teman. Nah, ketika Anda buka spreadsheet ini teman-teman, ya Anda bisa lihat seperti ini. Nah, ini info tadi ya, ini soal sama juga, cara mengganti nama file, kolom A ini untuk jawaban pesan masuk, ini B pesan keluar. Nah, ketika siswa mengetik info, maka muncul pemberitahuan hari ini akan ujian DC dan seterusnya. Kemudian ketika siswa menjawab mengirim siap kepada kita, maka secara otomatis akan terkirim ke sini. Nah, yang membedakan ya hanya di sini teman-teman, ya tidak ada lagi pilihan ganda, tapi langsung nomor 1, terus soalnya apa, ketik nomor 2 soalnya apa, dan seterusnya, berapapun soal esai yang dibuat. Jadi hanya di sini yang membedakan antara soal pilihan ganda dengan soal esai ketika kita akan menggunakan ujian via WhatsApp. Nah, oke teman-teman, pengaturan di Google Drive sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, ya langkah selanjutnya kita akan menghubungkan ya soal pilihan ganda ini atau ke WhatsApp autorespon melalui HP teman-teman. Nah, sebelum ke sana saya sampaikan dulu bahwa ketika soal esai dengan pilihan ganda dilakukan secara berbeda, maka harus dipisahkan filenya teman-teman. Tetapi ketika soal dilakukan secara bersama, misalnya soal pilihan ganda 10, esai 5, maka tidak perlu membuat 2 file teman-teman. Tinggal buat soal di bawahnya sini, setelah pilihan ganda, di sini dibuat soal esai dan seterusnya. Ketika dalam ujian itu dalam satu mata pelajaran terdiri dari soal pilihan ganda dan soal esai, jadi tidak perlu buat 2 file kecuali memang tesnya akan berbeda. Oke, cukup sampai di situ pengaturan di Google Drive atau di spreadsheet. Nah, langkah selanjutnya kita akan mensinkronkan dari sini ke WhatsApp autorespon. Nah, cara ini ya kita tidak menggunakan lagi di sini, tetapi kita menggunakan HP. Oke, ikuti langkah berikut. Oke teman-teman, kita lanjutkan bagaimana cara menghubungkan ujian online dari Google Drive atau spreadsheet ke WhatsApp autorespon. Nah, caranya yang pertama teman-teman, pastikan Android Anda sudah terinstall aplikasi WhatsApp autorespon. Caranya klik Play Store di Android teman-teman seperti ini, lalu cari WhatsApp, aplikasi WhatsApp
WhatsApp Auto teman-teman, Auto. Nah, cari aplikasi WhatsApp Auto di Play Store. Setelah itu klik cari, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Tetapi saya tidak ketika teman-teman belum menginstal sebelumnya, maka tulisan buka di sini secara otomatis tertulis di situ install. Nah, silakan klik install. Tapi untuk contoh ini saya tidak menginstalnya karena saya sudah install sebelumnya. Nah, setelah teman-teman dianggap sudah selesai menginstal melalui Play Store, silakan kembali ke halaman utama HP teman-teman, cari tombol WhatsApp Auto yang ada di layar HP teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman mengklik WhatsApp Auto, maka akan terbuka seperti ini. Nah, langkah pertama teman-teman di sini yang harus dilakukan pengaturan, ya aktifkan jawab otomatis. Nah, seperti ini, aktifkan jawab otomatis. Setelah itu tekan teks balasan otomatis, kemudian centang di sini custom balas. Nah, aktifkan seperti ini. Setelah itu ya centang di bagian atas. Oke. Nah, di bagian rumah ini sudah selesai pengaturan. Nah, selanjutnya kita akan mengatur kontak teman-teman. Nah, di sini bisa dipilih teman-teman, ada mulai semua orang, itu artinya semua orang bisa ikut ujian di nomor kita tanpa kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Nah, ini bisa disesuaikan. Kalau daftar kontak saya, berarti yang bisa mengirim auto respon nanti hanya yang terdaftar di kontak kita. Nah, kemudian seterusnya bisa juga di grup. Nah, itu bisa disesuaikan. Dan saya biasanya menggunakan semua orang supaya saya tidak perlu menyimpang kontak orang seperti itu. Setelah itu kita ke tombol ini teman-teman, yang titik 4 paling sudut ya, paling kiri atas ini, yang titik 4, maka akan muncul seperti ini. Nah, ingat teman-teman, ini harus disinkronkan antara email yang dibuat tadi, membuat soal, dengan email yang ada di Android kita, karena ketika berbeda ya otomatis tidak bisa sinkron teman-teman. Itu dulu yang dipastikan. Nah, setelah itu untuk menyinkronkan spreadsheet nanti dari Google Drive, ini ada di bagian bawah teman-teman, spreadsheet ya. Nah, tinggal teman-teman mengklik, nah seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Silakan klik sinkron. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, di sini tadi ada spreadsheet teman-teman yang muncul. Nah, di sini silahkan memilih yang mana yang mau dijadikan soal. Saya tadi mengubahnya misalnya soal ujian pilihan ganda, berarti saya akan memilih yang kedua ini teman-teman untuk pilihan ganda. Kemudian yang saya tadi, saya memilih UAS manajemen AUD. Nah, jadi teman-teman silahkan sesuaikan. Nah, saya contohkan soal pilihan ganda teman-teman yang kedua. Nah, inilah yang disinkronkan. Kemudian tunggu sampai seperti ini. Nah, untuk memastikan, ada tombol di bagian bawah sini, paling bawah ada 14 pesan yang disinkronkan. Nah, maka bisa dilihat seperti ini teman-teman. Nah, berarti ini nanti yang akan menjadi balasan otomatis ataupun informasi yang akan masuk seperti ini. Oke, begitu artinya sudah selesai. Nah, selanjutnya kembali yang perlu diatur selanjutnya adalah aplikasi yang terhubung teman-teman. Nah, di sini silakan klik
aplikasi yang terhubung ini, lihat bacaannya, silakan klik. Nah, di sini aktifkan teman-teman WA yang akan dijadikan pengiriman oleh peserta didik kita. Nah, ini bisa melalui WhatsApp biasa yang kita miliki, kemudian WhatsApp bisnis juga bisa, message Facebook juga bisa, via Instagram juga bisa, Telegram juga bisa. Nah, saya biasanya menggunakan WhatsApp yang biasa teman-teman, atau bisnis juga bisa ya, tinggal diaktifkan. Nah, secara bersamaan juga bisa teman-teman seperti ini. Nah, ini artinya sudah aktif. Namun yang saya mau pakai ya WhatsApp bisnis saja teman-teman. Nah, jadi silakan disesuaikan. Setelah itu silakan kembali. Nah, setelah itu untuk menguji cobanya ya tinggal kembali teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan menguji coba soal online via WhatsApp. Jadi saya akan mencoba mengirim ke nomor yang telah di setting tadi. Nah, contohnya saya buka WhatsApp saya mau kirim ke WA bisnis. Nah, karena WA bisnis tadi yang diaktifkan, saya mau buka WA saya yang biasa, lalu cari nomor yang tadi. Nah, saya akan kirim. Tadi perintahnya ketik info untuk meminta informasi terlebih dahulu. Saya coba kirim seperti ini. Lalu secara otomatis teman-teman akan mendapat jawaban otomatis. Nah, kan seperti itu. Nah, setelah hari ini adalah jadwal ujian harian kelas 5, ketikkan siap untuk memulai ujian. Oke. Ujian, klik siap. Oke. Nah, maka secara otomatis akan muncul. Untuk memulai ketik nomor 1. Oke, klik 1. Nah, soal suara itu sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita akan memilih misalnya C, ya, misalnya C untuk jawaban yang kita anggap benar. Nah, kita akan lihat. Nah, maka jawaban benar, silakan ketik nomor soal selanjutnya. Nah, seperti itu cara menjawab soal oleh siswa dan seterusnya. Nah, untuk mengganti soal dari pilihan ganda ke esai, maka kita kembali lagi teman-teman di WA auto tadi. Nah, seperti ini kita kembali ke auto. Nah, kita akan mengganti dari pilihan ganda ke esai. Silakan ketik tanda titik yang sudut kiri atas. Nah, lalu pilih spreadsheet, kita akan ganti. Klik sinkron, lalu pilih UAS manajemen karena tadi namanya di situ UAS manajemen untuk soal esai. Nah, kita pilih itu, lalu tunggu sampai sinkron selesai. Setelah itu kita lihat di sini teman-teman, ya sudah siap. Nah, seperti ini muncul semua soal di bawah. Nah, setelah itu kita akan coba kembali. Saya akan mengirim dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis untuk ujian soal esai. Nah, caranya pertama ya kuncinya tadi ketik info untuk meminta informasi, lalu kirim, maka akan muncul balasan otomatis bahwa hari ini merupakan jadwal ujian semester A kelas B mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini. Ketik siap untuk memulai. Oke, ini tergantung petunjuknya teman-teman. Nah, di situ ada soal terdiri dari 5 nomor, ya. Esai dapat dikerjakan mulai pukul sekian sampai sekian. Isi absen terlebih dahulu. Jawaban bisa diketik langsung via chat dan seterusnya. Untuk memulai ketik identitas. Nah, ini tergantung teman-teman pengaturannya. Identitas, lalu kirim, maka secara otomatis akan identitas. Ini salah teman-teman, tidak akan mendapat jawaban karena salah pengetikannya. Kelebihan N berarti identitas. Nah, maka secara otomatis akan menjawab.
Nah seperti itu, silakan isi nama, NIM, kelas. Untuk lanjut ke nomor 1, misalnya ketik angka 1. Nah seperti itu teman-teman, seterusnya jawabannya untuk menjawab soal esai dari dosen kita atau guru kita. Oke, saya kira cukup itu sebagai contoh teman-teman, bagaimana cara membuat ujian online menggunakan WhatsApp secara otomatis teman-teman. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.